Kompetisi ala Kemenpora dialog kita lanjutkan dan saat ini sudah ada satu penelpon dari Jakarta, Pak Ongki. Pak Ongki, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan Pak Ongki komentar Anda soal kompetisi ala Kemenpora ini. Soal Silakan Pak Ongki. ya, kalau soal kompetisi ala Kemenpora saya tidak mau menanggapi, cuman saya hanya mau menanggapi. Ya, saya tidak mau menanggapi lah, karena saya lihat di sini ada Pak Jauhari, sepertinya dia menempatkan dirinya sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, jadi kalau ala Menpora ini saya bukan pengamat bola, tapi saya penggila bola. Dan saya pernah duduk di PSSI tahun 83 zaman Pak Cardono ya. Anak ini belum lahir mungkin saya rasa Pak Jauhari ini gitu ya. Cuman saya menarik melihat beberapa hari yang lalu ada running text di situ menyebutkan bahwa Kemenpora melalui tim transisi akan membuat kompetisi yang berkualitas. Ya. Lalu ada kalimat kita akan melibas Myanmar di SEA Games. Ternyatanya kita dilibas oleh Myanmar. Jadi saya mempertanyakan dengan Bapak Jauhari ini, yang berkualitas yang macam mana? Baik. Itu aja saya mau lihat. Yang berkualitas macam mana? Dia mau bikin kejutan apa? Gitu. Oke, baik. Itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Baik. Terima kasih Pak Ongki dari Jakarta yang dulu juga ternyata mantan pengurus PSSI. Alexander. Tapi memang menarik sih, kita selalu nunggu kan Menpora bilang akan ada roadmap sepak bola nasional. Ya. Nah, roadmapnya itu apa? Karena kan sebenarnya di Indonesia 2020 Nurdin Halid juga pernah bikin kan, kemudian nggak jalan juga. Tapi sekarang saya kira Yusuf tidak pernah mendengar roadmap yang sudah saya jelaskan berkali-kali. Roadmapnya ada 3. Yang pertama adalah sepak bola untuk milik semua. Ya, selama ini PSSI mengatakan sepak bola hanya milik pengurus PSSI. Sampai teman-teman federasi penonton mau ingin tahu keuangan PSSI itu susahnya minta ampun, dan sekarang mereka kasasi di MA. Oke. Ya, melalui KIP. Jadi kita ingin yang akan datang sepak bola milik semua, ada partisipasi dari penonton, karena tanpa dukungan penonton itu kita tidak bisa maju, dan semua harus terlibat untuk memberikan masukan, usulan, mengoreksi. Saya sepakat dengan itu Mas Zuhairi. Tunggu dulu, Ucup ini bahaya karena dia pernyataannya roadmapnya apa gitu, supaya dia tahu dan tidak kemudian mengabaikan. Yang kedua adalah tata kelola sepak bola yang baik. Tata kelola sepak bola yang baik itu adalah federasi yang baik, yang transparan. Sistemnya diperbaiki, manajemennya diperbaiki, lalu kemudian pembinaan usia dininya juga diperhatikan. Tidak hanya klub profesional, tapi juga di situ ada sekolah sepak bolanya, sejak ada U12, seperti di Jepang. Dan yang ketiga adalah tujuan kita adalah timnas yang kuat. Timnas yang kuat itu akhir dari tujuan dari PSSI. Kalau timnas kuat, kita nanti bisa berprestasi. Itu kira-kira roadmap yang dibuat oleh Menpora bersama tim transisi, dan kami akan mengundang seluruh klub di Indonesia untuk melakukan menggelar sarasehan sepak bola nasional. Nanti kami akan mengundang federasi dari Australia, kami mengundang federasi dari Jepang. Dan dulu orang-orang yang merumuskan udah firm mau datang, iya, Jepang sama. Sudah. Karena federasi kan beku kita soalnya. Apanya? Federasi kitanya kan lagi beku. Iya, orang-orang federasi kan bisa mereka diundang. mau datang. Iya, baik secara pribadi dan mereka yang merancang. Tapi keuangan itu ada sih di website, saya nemu soalnya di website PSSI laporan dari 2012 iya, sampai keuangan 14. yang isinya cuma 15 juta di rekening dan honor dari Satpam. Ada 4,8 M. Ada sekian puluh pendapatan dari TV saya dapat. Oke. Nah, mungkin bisa di browsing sendiri lah. Oke. Tapi sebetulnya menarik soal roadmap ini, Mas Zuhairi. Itu kan tadi ada apa namanya? Mungkin tema-tema. Ada pertanyaan tadi. Pertanyaan dulu tuh. kejutan. Karena Ucup tadi kemudian memotong, mengalihkan soal roadmap yang Ucup tidak pernah tahu dan tidak mau baca. Nah, yang kedua soal kompetisi tadi, pertanyaan Anda, penting sekali. Nah, kita ini kan menggelar kompetisi, itu kan ada aturan. Nah, sekarang tinggal bagaimana aturan ditegakkan. Nah, ini yang menjadi masalah sekarang. Anda menilai bahwa selama ini kompetisi aturannya tidak ditegakkan. Sepak bola gajah sampai sekarang kami akan menerima pihak-pihak ada yang datang sepak bola gajah ini, itu memalukan sekali, Mas. Yang itu PSIS. PSIS. Iya. Nah, itu kan belum ada. Itu bukan yang menghindari lawan waktu itu ya? Diatur ya, diatur bandar. Iya, bagaimana kita
ngegolin sendiri ke gawang kita. Itu karena skill rendah, Mas. Itu Pak. Karena skill rendah. Kalau kan semua bola di Eropa diatur, mereka jago-jago. Sekarang mereka mau datang ke tim transisi, mau kita investigasi, ya harus tegas. Pemukulan terhadap wasit. Itu tidak boleh, itu pelanggaran berat dalam sepak bola. Wasit harus dijaga kehormatannya sebagai pihak yang mengendalikan pertandingan. Nah, ini juga harus ditegakkan. Nah, penegakan hukum, prinsip-prinsip keadilan dalam sepak bola, fair play, itu harus ditegakkan. Dan itu harus ada kemauan dari operator, dari federasi, untuk itu. Nah, ini yang inginkan. Itu yang dimaksud dengan kompetisi yang berkualitas itu tadi ya, penegakan aturan tadi ya. Dan yang terpenting adalah juga bagaimana penonton kita juga dibikin lebih dewasa. Supaya tidak ada tawuran, kan kita masih melihat. Yang paling penting penonton kita itu tidak membeli apparel palsu. Karena soalnya kan kayak wartawan sepak bola itu sebegitu besar stakeholdernya. Padahal barang yang dipakai itu barang palsu. Dan saya pernah menyaksikan secara langsung ya. Artinya kalau sebentar Mas Zuhairi. Mas, jadi tunggu dulu. Jadi kiranya Mas Zuhairi, saya itu hampir tiap tahun itu karena saya Mancunian, Manchester United. Saya hampir setiap tahun tuh minimal 2 kali saya nonton di Old Trafford. Dan saya bermimpi bagaimana itu suasana orang menonton sepak bola itu. Ucup pasti juga sering nonton Liga Inggris. Itu kan hiburan betul, menarik gitu loh. Jadi industri. Dan itu yang menjadi harapan saya kompetisi yang akan datang. Nah itu sebetulnya yang ingin saya tanyakan Mas Zuhairi. Harapan itu artinya kan pengen dicapai pada rentang waktu tertentu. Apakah dalam roadmap yang dibikin oleh Kemenpora dan juga tim transisi itu disebutkan kapan ini akan bisa tercapai? Kalau kita bicara roadmap kan mestinya jadi kita bicara periode waktu. Persis. Jadi memang dalam waktu dekat kompetisi digelar. Tapi kemudian dalam roadmap yang kita bikin memang harus jelas standarnya. Memang pembinaan usia dini berjenjang gitu. Lalu kemudian target-target prestasi harus nanti PSSI yang baru harus dibuat roadmapnya bahwa dalam 5 tahun mereka harus juara Asia Tenggara harga mati. Kapan itu? 5 tahun, 10 tahun harus juara di Asia, 15 tahun harus masuk final Piala Dunia. Ini harus kerja keras. Jepang itu targetnya 2050 jadi juara dunia dengan orang-orang yang belum lahir. Makanya roadmap kita cepet juga tuh. Berani roadmap kita 2030. Jepang 2050 loh. Pokoknya targetnya harus besar. Karena kalau targetnya besar, maka effort, usahanya itu juga harus besar. Kalau enggak, ya seperti sekarang. Itu pembangunan masalah di Indonesia itu bukan cuma pembinaan apa segala macam, tapi kan infrastruktur juga nggak ada. Maksudnya inilah yang paling gampang. Sejak pertengahan bulan Juni, pemerintah akan membangun 1000 stadion. Nah, karena Jakarta ini kan, andai klubnya ada 2 aja, berbagi kandangnya susah banget pasti. Iya betul. Karena stadion yang representatif kan nggak ada. Baik, ini ada satu penelpon lagi nih, Mas Zuhairi dan juga Mas Yusuf. Ada Pak Zulfan dari Pondok Pinang ya, Jakarta Selatan ya. Halo, selamat pagi Pak Zulfan. Ya, silakan. Silakan tanggapannya Pak Zulfan. Begini, ya saya Pak Zulfan dari Pondok Pinang Jakarta Selatan. Iya, saya penggemar tim nasional terus terang sejak pra Piala Dunia di zaman Sinyo Aliandu saya sudah menggemari tim nasional. Saya dengan kejadian sanksi FIFA ini sangat sedih sekali. Karena terus terang saya itu tidak suka dengan sepak bola luar negeri, meskipun itu Piala Dunia. Yang saya suka itu hanya tim nasional Indonesia. Jadi begini, idenya untuk membuat PSSI baru atau mencampuri internal PSSI itu akan sia-sia, Pak. Karena begini. Kenapa menurut Anda sia-sia? Begini, untuk melaksanakan sebuah kompetisi itu sulit sekali. Dulu pernah ada IPL gagal. Nah, sekarang tim transisi ingin membuat kompetisi baru, menggantikan yang telah dilaksanakan oleh ISL, oleh PT Liga. Pak Zulfan, tadi sempat dikatakan sama Mas Zuhairi bahwa melaksanakan kompetisi ini mudah kok sebetulnya. Oh gitu ya. Nggak semudah itu, Mas. Soalnya begini masalahnya, wasitnya itu dari mana datangnya? Sumbernya kan dari PSSI. Kalau PSSI dimusuhi, bagaimana bisa mendapatkan wasit? Padahal wasit itu harus punya lisensi dari PSSI.
Kalau misalnya wasitnya tidak ada lisensinya, itu berarti pertandingannya tidak sah. Oke, baik. Terima kasih Pak Zulfan dari Pondok Pinang. Ini menarik ya sebetulnya pernyataan Pak Zulfan ini sebetulnya agak logis bahwa menyatakan menyelenggarakan sebuah kompetisi itu nggak semudah yang kita bayangkan. Tapi memang ada benernya sih, karena Pak Zulfan kan nggak di Eropa aja kalau IPL Inggris itu, Inggris Premier League jalan Agustus akhir kan. Mereka udah siap dari bulan Maret. Dari bulan Maret ya. Tapi kan Indonesia bangsa besar, mungkin bisa lebih cepat. Ya, saya tidak Dulunya tahu. Saya tidak tahu apanya yang susah. Ya, kita juga sudah punya wasit, kita tinggal seleksi wasit yang sudah memenuhi kriteria. Dan itu mereka semua sudah siap untuk Sudah siap. Nah, karena ini kan bukan hanya misi dari tim Trans ini yang mewakili negara ya. Dan bagaimanapun sepak bola kita butuh reformasi total. Saya setuju dengan itu. Reformasi total itu harus dilaksanakan dengan rencana-rencana besar. Tetapi tidak cukup. Harus ada orang-orang yang berpikiran besar. Saya setuju yang punya dengan itu. Integritas. Nah, oleh karena itu mimpi kami atau keinginan kami itu orang-orang yang sudah gagal mengendalikan federasi selama ini dalam 15 tahun terakhir, ya sudahlah, mundur kayak sebeleta. Tapi jangan sampai serahkan kepada bagi orang-orang baru. Yusuf misalnya mau masuk ke dalam yang atau kita Mas tahu Zuhairi, dia punya. atau saya kembali ngurus Nahdlatul Ulama lagi. Saya hanya ditugas saya setuju dengan itu. Membersihkan. Saya setuju bahwa reformasi di sepak bola kita itu harus dilaksanakan, tapi juga jangan reformasi yang buru-buru, Mas Zuhairi. Nggak buru-buru, Mas. Nggak buru-buru begini kan. Kita sudah tahu lah negara ini banyak mafia banget. Mafia minyak, mafia bola. Marilah mafia ini istirahatlah. Ya. Mafia minyak juga berarti ya. Iya, semua sudah selesai mafia minyak. Istirahatlah, sekarang mari kita bersama-sama bangun negara ini. Sepak bola itu merupakan olahraga yang mendapat respon publik. Ditanggapi oleh banyak, ini penontonnya paling banyak. Kita terakhir juara itu tahun timnas senior itu 1991. Lebih baik dari Inggris 1966 loh. Oke. Di SEA Games itu, kamu tuh ngawur. Kita juara 1991. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.